Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Allahumma salli wa sallim alaihi. بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والخرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para siswa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di pembiasaan pembacaan kita Matul Ghaitu wa Tagrib halaman 12, dan kali ini kita akan berbicara tentang bahasan salat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darain amin. Paslun ay hadza paslun, ini suatu pasal. Wa sholatul istisqa'i masnunatun fa ya'muruhumul imamu bitaubati was sadaqati wal khuruji minal mazalimi wa musalahatil a'da'i wa siyami salasati ayyam summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'i fi siyabin bizlatin wastikanatin wa tadarru'in wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil idain. Wa sholatul istisqa, bermula sholat istisqa. Sholat istisqa ini adalah sholat minta diturunkan hujan. Apabila terjadi paceklik, terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Hukumnya dikatakan di sini as-sholatul istisqa'i masnunatun. Salat istisqa itu disunahkan. Faya'muruhumul imamu, maka tokoh masyarakat atau imam, pemimpin di situ ya memerintahkan mereka masyarakat sekitar situ ya, di mana di tempat daerah terjadi kemarau tersebut, sebelum pelaksanaan sholat istisqa, maka pimpinan daerah tersebut, imam di daerah tersebut ya, itu memerintahkan kepada masyarakatnya yang pertama bitaubati, untuk bertaubat. Jadi sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu ada persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu imam atau pemimpin atau tokoh masyarakat di situ memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk bertaubat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Lanjutnya yang kedua was-shadaqah. Yang kedua memerintahkan kepada masyarakatnya untuk bersedekah. Lanjutnya wa khuruji minal madzalim. Yang ketiga ya, imam atau pemimpin setempat tersebut memerintahkan kepada masyarakatnya al-khuruj minal madzalim, keluar dari kezaliman. Artinya manakala di lingkungan masyarakat itu banyak terjadi kezaliman-kezaliman ya, antara satu dengan yang lainnya, maka masyarakat itu diminta untuk menghentikan kezaliman-kezaliman yang mereka biasa lakukan. Selanjutnya wa musalahatil a'da. Yang berikutnya yang keempat adalah musalahatil a'da, yakni berdamai dengan musuh. Jadi diperintahkan kepada seluruh masyarakat sebelum pelaksanaan sholat istisqa digelar, sebelum pelaksanaan sholat istisqa dilaksanakan, itu mereka disuruh berdamai dengan musuh-musuh mereka. Jangan ada
antar keluarga yang masih bertikai, berselisih, jangan sampai antar tetangga, antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain masih ada permusuhan, ya, pertikaian, perselisihan antara satu dengan yang lain. Jadi sebelum sholat istisqa dilaksanakan, semua urusan-urusan yang terkait dengan permusuhan, pertikaian dan lain sebagainya harus dihentikan, harus berdamai mereka tersebut. Selanjutnya wasiyami salasati ayyam, dan berpuasa 3 hari. Ya, jadi 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu masyarakat diminta untuk melaksanakan puasa selama 3 hari. Nah, tentunya di sini, ya, yang ini rangkaian-rangkaian yang sebelumnya ini sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Artinya bukan berarti 3 hari ketika mau melaksanakan puasa pun serentak diperintahkan untuk tobat, diperintahkan untuk sedekah, diperintahkan untuk keluar dari kezaliman, diperintahkan untuk berdamai dengan musuh. Ini tentunya yang tobat, bersedekah, keluar dari kezaliman dan berdamai dengan musuh atau orang-orang yang bertikai, ini sudah lebih dahulu dilaksanakan, ya, dari jauh-jauh hari. Dihimbau pada masyarakat agar 4 hal ini dihindarkan, agar 4 hal ini dihentikan, yaitu, ya, pertama, menghentikan dari perbuatan dosa dan maksiat dengan bertobat. Yang kedua, ya, menghentikan tidak mau bersedekah, artinya hartanya itu jangan pelit-pelit, harus disedekahkan. Terus yang kedua, keluar dari kezaliman-kezaliman, dan yang selanjutnya yaitu berdamai dengan musuh. Dan selanjutnya setelah itu dilaksanakan oleh masyarakat secara keseluruhan lingkungan tersebut, nah 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa tersebut, ya, para imam atau pemerintah setempat, pimpinan setempat di mana yang tertimpa daerah kemarau tersebut memerintahkan kepada masyarakatnya siyami salasati ayyam, puasa 3 hari. Summa yakhruju bihim, kemudian setelah puasa 3 hari, summa yakhruju bihim, kemudian keluar bersama dengan mereka, bersama dengan masyarakat yang ada di lingkungan situ, fil yaumir rabi, pada hari yang keempat, bi siyabin bidlah, dengan pakaian sehari-hari. Iya, yang petani seperti pakaian seorang petani, pekerja dengan pekerja, pokoknya pakaian sehari-hari. Iya. Wastikanatin, dan bersikap tenang, keluar dari rumahnya dengan pakaian sehari-hari, ya, karena ini perlu diperhatikan karena mau melaksanakan sholat tentunya juga di sini otomatis yang kaitannya dengan menutup aurat itu harus diperhatikan juga. Berarti bukan berarti pakai pakaian sehari-hari kebetulan pakaiannya sudah sobek dan kelihatan auratnya, ini jelas tidak layak gitu. Jadi artinya tidak berhias, tidak memakai pakaian yang berlebihan, pakaian sehari-hari yang dipakai. Wastikanatin, dan keluar dari rumahnya dengan tenang. Wa tadarru, ya, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersikap sombong, tidak bersikap congkak. Nah, setelah mereka keluar dengan tenang dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yusalli bihim rakaataini, dan salat bersama dengan mereka siapa? Imam tersebut, pemimpin tersebut, salat 2 rakaat. Ka salatil idaini, seperti salat 2 hari raya. Ya, 2 rakaat. Summa yakhtubu ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelah salat 2 rakaat tersebut. Jadi setelah salat 2 rakaat, ya, situ nanti ada imam atau khatib yang berkhutbah. Ya, seperti pelaksanaan salat hari raya kan begitu. Jadi pelaksanaan salat dulu, setelah pelaksanaan salat 2 rakaat selesai baru ada khutbah dengan 2 khutbah. Begitu. Beda dengan Jumat. Kalau dengan Jumat kan kita khutbah dulu baru pelaksanaan salatnya. Kalau ini seperti salat 2 hari raya. Jadi salat dulu baru khutbah.
Wa yuhawilu ridaahu wa yukatsiru minad du'a wal istighfar. Wa yuhawilu ridaahu, dan mereka membalik sorbannya, wa yukatsiru minad du'a, dan memperbanyak daripada doa, wal istighfar, dan membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam ya dengan memakai sorban atau memakai selendang, nanti ya di saat berkhutbah itu juga selendangnya itu dibalik, yang bawah ditaruh di atas, yang kanan dipindahin ke kiri, yang kiri pindahin ke kanan. Selanjutnya juga wa yukatsiru minad du'a, perbanyak doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diturunkan hujan. Wal istighfar, dan juga memperbanyak istighfar. Selanjutnya wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ij'alha suqiya rahmah wala taj'alha suqiya azab, wal mahkin wala bala'in wala hadmin wala gharakin. Allahumma ala dhirabi wal akalimi wa manabiti syajar wa butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma askina ghaisan mughisan hani'an mari'an, sahan aman ghadakan tabakan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma askina ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju' wa danki ma la nashku illa ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa addir lana dar'a wa anzil alaina min barakatis sama wa ambit lana min barakatil ard waqshib anna minal bala'i ma la nakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka anta ghaffara farsilis sama alaina midrara wa yaghsilu fil wadi iza sala wa yusabbihu lirra'di wal barq. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita melaksanakan sholat istisqa. Di samping kita tadi udah sholat, terus juga ada khutbah, dan juga ada disisipi dengan doa, dan doanya yaitu doa diantara tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang inti daripada doa itu agar supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala turunnya hujan, dan hujan yang turun itu menjadi rahmat, bukan menjadi azab. Ya, bukan hujan yang membuat banjir bah yang menghilangkan harta, dan mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan hujan itu membawa keberkahan, membawa kebaikan ya, yang turun dari langit maupun yang tumbuh dari bumi, sehingga semuanya membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi umat Islam. Demikian ya diantara sholat sunnah yang disunahkan ketika terjadi kemarau, yaitu sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini tidak serta-merta berdiri sendiri langsung, umpamanya ketika besok melaksanakan sholat istisqa langsung dikumpulkan orang, ayo besok sholat istisqa. Tidak demikian, tetapi jauh-jauh sebelumnya itu para imam, para pemimpin tadi ada prasyaratnya tuh, sudah merintahkan untuk bertobat, merintahkan untuk sedekah, memerintahkan masyarakat untuk keluar dari kezaliman, dan juga merintahkan masyarakat untuk berdamai dengan musuh, jangan terjadi permusuhan terhadap yang lain, dan juga berpuasa 3 hari begitu. Dan di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya perbuatan-perbuatan dosa bisa menghalangi kita dari mendapatkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Begitu juga orang-orang yang melakukan kezaliman ini pun bisa menyebabkan terhambatnya turunnya keberkahan dari bumi. Begitu juga dengan permusuhan dan lain sebagainya.
Karena juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa husnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri, suatu kota, suatu tempat itu dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi dikatakan walakin kadzabu, tapi ya mereka itu banyak yang mendustakan apa ayat-ayat Allah, tidak mau bertakwa. Maka ketika mereka tidak mau bertakwa, ya melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kezaliman-kezaliman, permusuhan dan lain sebagainya, wa ya'zubillah, ya apa fa'usnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka perbuat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang senantiasa menyadari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita mau bertobat ya setiap saat. Dan selanjutnya juga kita diberikan keluasan rezeki, dan juga dengan keluasan rezeki tersebut kita tidak menjadi pelit, sehingga kita mau bersedekah, mau berbagi dengan sesama. Dan yang ketiga, semoga kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan zalim dan ya menghindarkan daripada kezaliman ataupun jenis-jenis berbagai macam permusuhan yang dapat mendatangkan ya murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan segala bala bencana yang menimpa negara kita, COVID-19 ini segera disingkirkan sejauh-jauhnya. Begitu juga dengan bencana-bencana lain, kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita dan keluarga saya diberi keselamatan, diberikan kita kemudahan untuk segera belajar secara normal lagi seperti biasanya, dan juga semua apa yang kita laksanakan kita harapkan mendapatkan daripada rahmat, hidayah, taufik dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, selanjutnya paslon ay hadza paslon, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asyrafna wa la ladha asyrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadalau wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatosi suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi. Assalamualaikum. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.